Gimana war Poco X8 Pro dan Poco X8 Pro Max kalian selama sale 4.4 kemarin? Ya selamat untuk kalian yang sudah mendapatkan HP impian kalian dengan harga yang bisa dikatakan lebih murah daripada harga umumnya kayak gitu. Karena sale 4.4 kemarin itu banyak voucher. Tapi untuk kalian yang masih bingung antara Poco X8 Pro ataupun Poco X8 Pro Max, saya punya saran untuk kalian. Jadi simpelnya kalau kalian masih bingung antara Poco X8 Pro ataupun Poco X8 Pro Max dan kalian kepikiran untuk mengambil ponsel yang lebih all-rounder seperti itu, saya sarankan langsung aja ke Poco X8 Pro Max karena memiliki spesifikasi yang lebih tinggi, fitur-fitur yang lebih banyak, dan tentunya itu rasanya akan sedikit lebih mendekati flagship daripada Poco X8 Pro. Nah, untuk kalian yang ingin mencari ponsel yang lebih kompak, sedikit lebih murah tanpa mengurangi performa dan build quality-nya, saya sarankan ambil Poco X8 Pro saja. Karena ukurannya lebih kecil, jadi tentunya lebih enak digunakan di tangan kalian. Nah, kenapa saya katakan Poco X8 Pro Max ini lebih ke all-rounder daripada Poco X8 Pro? Ya karena memang performanya lebih tinggi, kemudian baterainya juga lebih gede, dan ada fitur-fitur yang nggak akan didapatkan di Poco X8 Pro yang reguler. Untuk Poco X8 Pro Max sendiri, dia menggunakan MediaTek Dimensity 9500S yang skor Antutunya itu sekitar 3 juta sekian seperti itu. Sedangkan Poco X8 Pro yang versi reguler, dia menggunakan MediaTek 8500 Ultra yang skor Antutunya itu sekitar 2,2 jutaan seperti itu. Jadi ada sekitar selisih 800.000 poin Antutu. Ini menggunakan benchmark Antutu 11. Untuk baterainya juga meningkat. Poco X8 Pro Max menggunakan baterai 8500 mAh dengan kandungan silikon karbon itu hingga 16%, sedangkan Poco X8 Pro yang reguler itu hanya menggunakan baterai berkapasitas 6500 mAh. Lagi-lagi ada kenaikan 2000 mAh. Ya saya rasa selisihnya ini cukup gede ya. 2000 mAh itu bisa ya setengah hari atau bahkan satu hari kalau penggunaan yang ringan-ringan aja. Tapi kalau untuk game itu ya mungkin sekitar 1-2 jam tergantung gamenya juga. Nah, untuk sektor kamera, walaupun setup kameranya itu sama, 2 kamera di belakang dan 1 kamera di depan, tapi penggunaan sensornya ini cukup berbeda. Untuk Poco X8 Pro yang versi reguler, dia menggunakan sensor Sony IMX882, sedangkan Poco X8 Pro Max menggunakan sensor Light Fusion 600. Ya memang perbedaannya nggak terlalu signifikan karena besar sensornya itu juga sama 1/1,95 inch, tapi sensor Light Fusion ini sedikit lebih baik dalam menangkap detail dan penggunaan di low light-nya dibandingkan Sony IMX882. Sedangkan untuk kamera depan dan kamera ultrawide-nya saya rasa sama aja, nggak ada perbedaan yang signifikan. Untuk build quality-nya kurang lebih sama ya, karena keduanya menggunakan mid frame metal. Namun untuk Poco X8 Pro yang versi reguler, dia menggunakan backdoor atau bagian belakang ini berupa kaca. Sedangkan untuk X8 Pro Max ini menggunakan bahan fiberglass kalau nggak salah, jadi nggak murni kaca kayak gitu. Sedangkan untuk kekompakan ukuran, Poco X8 Pro tentu saja lebih kompak daripada Poco X8 Pro Max. Poco X8 Pro ini menggunakan layar berukuran 6,59 inch, sedangkan Poco X8 Pro Max ini menggunakan layar berukuran 6,85 inch. Ya kalau kalian ingin menggunakan ponsel-ponsel yang lebih kompak di tangan, saya sarankan ambil aja Poco X8 Pro dibandingkan Poco X8 Pro Max. Namun ada satu perbedaan yang mungkin ini akan menjadi penentu antara Poco X8 Pro dan Poco X8 Pro Max, yaitu adalah eSIM. Jadi untuk pertama kalinya Poco X Series itu menggunakan eSIM di Poco X8 Pro Max. Ya ini bisa menjadi penentu antara orang-orang misalnya kayak saya yang pindah dari iPhone yang sudah ada eSIM-nya kemudian menggunakan HP Poco. Nah, eSIM-nya ini akan berguna, bisa saya pindahkan dari iPhone saya ke Poco X8 Pro Max kayak gitu. Walaupun saya memang tidak berencana untuk ganti ke Poco X8 Pro Max, tapi untuk orang-orang kayak saya yang sudah punya eSIM di ponsel sebelumnya, saya pikir Poco X8 Pro Max ini cukup menggiurkan karena tentu saja price to performnya lebih baik dan kita bisa memindahkan eSIM kita dari ponsel lama kita ke ponsel baru kita. Namun hal tersebut saya pikir kembali lagi ke budget yang kalian akan spend untuk Poco X8 Pro ataupun Poco X8 Pro Max seperti itu. Nah untuk Poco X8 Pro ini dia start dari harga 4,4 jutaan dari tanggal 4 April sampai tanggal 30 April. Ini adalah harga promo dari Poconya itu sendiri. Belum termasuk dengan voucher-voucher yang tersedia dari Tokopedia ataupun Shopee ataupun TikTok seperti itu. Sehingga bisa jadi kalau kalian ingin mendapatkan yang versi 8GB 256GB mungkin harganya akan di bawah itu.
Ya di video sebelumnya banyak yang nge-share dia bisa mendapatkan Poco X8 Pro yang versi 12 GB dan 512 GB ROM itu di kisaran 5,1 atau bahkan ada yang 4,9 atau 4,8 kayak gitu. Nah, saya pikir ini cukup menarik ya harganya ya, apalagi ditambah dengan voucher-voucher yang tersedia dari all shop tempat kalian beli. Sedangkan untuk Poco X8 Pro Max ini hanya ada satu pilihan RAM 12 GB, tapi penyimpanannya ada dua, 256 ataupun 512 GB, yang harganya kalau nggak salah sudah di atas 6 juta keduanya itu. Tapi lagi-lagi kembali ke all shop tempat kalian beli, biasanya akan banyak pilihan voucher sehingga harganya itu bisa bahkan mencapai 5, sekian juta seperti itu. Dan saya pikir itu merupakan suatu deal yang cukup menarik untuk kalian. Tapi sayangnya kalau saya cek di berbagai all shop, untuk versi terendah baik Poco X8 Pro ataupun Poco X8 Pro Max ini sudah sold out. Jadi sisa yang versi yang paling tinggi aja nih. Ya memang Poco X8 Pro series ini ada kenaikan harga. Jadi wajar kalau harga yang lebih murah ini lebih cepat sold out daripada harga yang lebih mahal. Nah, mungkin itu aja yang ingin saya share untuk kalian yang masih bingung antara Poco X8 Pro ataupun Poco X8 Pro Max. Kalau kalian ada pertanyaan, ada saran, ada komentar, silahkan tinggalkan di kolom komentar.